Kata-kata yang seharusnya menjadi sarana komunikasi justru berubah menjadi senjata yang melukai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Rahayu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dinda Putri Romianti dari kelas 2024 PAK A dengan NIM 24080304009 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Surabaya. Ini saya akan menampilkan hasil infografik digital saya yang telah saya buat dengan tema penggunaan bahasa Indonesia yang tidak santun di media sosial dengan judul yang saya gunakan adalah Santun di Dunia Maya dan Beradab di Dunia Nyata. Bahasa bukan sekadar alat komunikasi, melainkan juga cermin sikap dan kepribadian seseorang. Dalam kehidupan bermasyarakat, cara seseorang menggunakan bahasa dapat menentukan bagaimana ia dipandang oleh orang lain. Oleh karena itu, kesantunan berbahasa menjadi aspek yang sangat penting yang tidak bisa diabaikan. Kesantunan berbahasa mencerminkan rasa hormat, empati, rasa kepatuhan terhadap norma sosial dan budaya yang berlaku. Di era digital, setiap orang memiliki ruang untuk bersuara. Namun, kebebasan berpendapat seringkali disalahartikan sebagai kebebasan untuk berkata sesuka hati. Kata-kata yang seharusnya menjadi sarana komunikasi justru berubah menjadi senjata yang melukai. Fenomena penggunaan bahasa Indonesia yang tidak santun semakin sering dijumpai di dunia maya. Ujaran seperti hinaan, sindiran, dan sarkasme menjadi hal yang dianggap lumrah. Padahal setiap kata yang kita tulis memiliki dampak terhadap orang lain. Kesantunan berbahasa bukan hanya soal pilihan kata, tetapi juga cerminan diri dan karakter, juga nilai budaya bangsa. Penggunaan bahasa yang tidak santun dapat menimbulkan luka psikologis, seperti menurunkan rasa percaya diri dan merusak hubungan sosial. Dunia maya seharusnya menjadi ruang berbagi gagasan, bukan tempat untuk menjatuhkan. Kritik dan pendapat tetap dapat disampaikan tanpa kehilangan rasa hormat. Misalnya, alih-alih kita menulis atau menyampaikan seperti "gini saja tidak bisa", kita dapat mengatakan atau menggantinya dengan kalimat "mungkin perlu sedikit perbaikan agar hasilnya lebih baik". Perbedaan makna tidak signifikan, tetapi perbedaan rasa dan dampaknya sangat besar. Bahasa santun menunjukkan kematangan berpikir dan kedewasaan dalam berkomunikasi. Agar tetap santun dalam berbahasa di media sosial, kita dapat menerapkan beberapa langkah sederhana. Seperti yang pertama, berpikirlah sebelum menulis. Tanyakan pada dirimu sendiri, apakah kata atau kalimat tersebut pantas dibaca orang lain. Kedua, gunakan kata sapaan yang baik, seperti saudara, Anda, atau teman. Hindari menggunakan kata sapaan yang buruk. Ketiga, sampaikan kritik secara objektif, bukan menyerang pribadi. Keempat, hindari bahasa yang bernada merendahkan atau menghina. Dan terakhir, ingatlah bahwa tulisan Anda mencerminkan siapa diri Anda sebenarnya. Dalam berinteraksi, kesantunan berbahasa memegang peranan penting dalam membentuk sikap dan karakter seseorang. Dari cara berbahasa, kepribadian seseorang bisa terlihat. Kesantunan berbahasa bukan hanya soal pilihan kata, melainkan juga kesadaran untuk menghargai orang lain dalam setiap komunikasi. Tingkat kesantunan berbahasa bersifat relatif, bergantung pada standar masyarakat penggunaan bahasa tersebut. Bahasa Indonesia adalah identitas bangsa yang harus dijaga. Tidak hanya dalam bentuk ejaan dan tata bahasa, tetapi juga dalam kesantunan tutur. Dunia digital memerlukan pribadi yang cerdas sekaligus beretika dalam berbahasa. Mari bersama menjadikan media sosial sebagai ruang yang ramah,
santun, dan beradab. Setelah saya melaksanakan kampanye di media sosial, hasil yang diperoleh memang belum menunjukkan dampak yang besar terhadap perubahan perilaku berbahasa masyarakat. Meskipun demikian, adanya interaksi seperti jumlah tayangan, tanda suka, dan beberapa komentar positif menunjukkan bahwa pesan kampanye telah menjangkau audiens dan menarik perhatian mereka. Hal ini menandakan bahwa masih ada minat masyarakat terhadap isu kesantunan berbahasa meskipun belum banyak yang tergerak untuk menanggapinya secara langsung. Melalui kegiatan ini, saya menyadari bahwa membangun kesadaran berbahasa yang santun di ruang digital bukanlah proses yang instan. Dibutuhkan keberlanjutan, konsistensi, serta dukungan dari berbagai pihak agar pesan yang disampaikan dapat memberikan pengaruh nyata. Meskipun hasil kampanye ini masih sederhana, kegiatan ini memberikan pengalaman berharga dalam memahami bagaimana bahasa dapat menjadi cermin sikap dan karakter seseorang di dunia nyata. Saya juga semakin memahami pentingnya menjaga etika berbahasa agar media sosial dapat menjadi ruang komunikasi yang positif, sopan, dan beradab. Kampanye penggunaan bahasa Indonesia yang santun di media sosial menunjukkan bahwa kesadaran berbahasa masyarakat masih perlu ditingkatkan, terutama di kalangan pengguna aktif dunia digital. Meskipun dampaknya belum signifikan, kegiatan ini menjadi langkah awal dalam menumbuhkan kepedulian terhadap pentingnya etika dan kesopanan dalam berkomunikasi daring. Sekian video kampanye dari saya. Kurang lebihnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu.